Coba Anda perhatikan semua di sini. Yang putih-putih ini adalah piroklastik. Yang ini adalah lapili yang sebetulnya tadinya lapisannya dan mungkin tadinya di atas sana. Ya kemudian runtuh dan kadang-kadang juga dia mengisi celah-celah. Sedangkan yang ini kita belum tahu, tidak kelihatan apakah dia lava ataukah dia intrusi. Tapi ini dia bersifat andesit basaltik. Jadi istilahnya antara andesit dan basal. Dia warnanya sepertinya hitam. Tapi karena dia mengalami propilitisasi, namanya propilitisasi, sudah ada terjadi penganyaan mineral klorid, mineral sekunder klorid, mungkin juga ada epidot, maka dia warnanya menjadi kehijauan. Warna-warna hijau itu warna-warna. Apakah ada mineralisasi? Belum tentu. Tergantung, karena mineralisasi itu tergantung. Apakah fluida yang membawa itu dia masuk ke batuan itu ada logamnya atau tidak, dan apakah batuannya bagus menjadi host atau tidak. Nah, kalau kita lihat dari segi fracture-nya, kita tidak menemukan suatu vein dari vein kuars yang merupakan suatu petunjuk bahwa di situ ada suatu rekahan yang diisi oleh fluida. Jadi nampaknya mungkin juga ini adalah juga bukan ekstensi, dan mungkin dia lebih banyak kepada tensional rekan-rekan join-joinnya ini, rekan fracture. Jadi tidak berkembang sedikit, tapi yang terjadi adalah propilitisasi, yang istilahnya badan geologi dia istilahkan dia terpropilitkan. Nah, pengertian terpropilitkan itu bahwa hampir semua batuan ini mengalami alterasi dengan mineral alterasinya itu ada klorid, yang diistilahkan itu propilitik. Itu belum tentu ada mineralisasi, dan biasanya yang seperti ini tidak ada, karena batuannya juga tidak cukup bagus menjadi host, menjadi rumah daripada endapan mineral. Yang merah-merah di bagian atas ke arah sana itu dia akan menebal itu. Kenapa dia merah? Karena basaltis batuannya. Basaltis batuannya itu ada lapuk, akan terjadi limonitisasi yang kemarin disinggung di kuliahnya Pak Irianto. Bahwa situ lihat ada alterasi propilit limonitis berkembang di jalan lingkar. Ini yang dimaksudkan, yang merah bagian atas. Sebelah sana makin tebal di sana merahnya. Itu mencerminkan juga batuan di bawahnya dia biasanya batuannya bersifat basaltis dia. So kalau dia granito itu tidak akan terjadi limonitisasi. Yang terjadi mungkin dia clay ataupun kaulinit, akan terjadi kaulinit. Nah, jadi tergantung batuan yang mengalami. Sebetulnya kalau limonitisasi itu tinggal lihat batasnya, batas air tanah itu. Jadi makin tebal dari warna merahnya itu, disitulah air tanah dulu pada waktu dia tergenang. Nah, itu air tanah yang berperanan di situ. Air tanah. Itulah yang terjadi juga di daerah tambang-tambang nikel itu. Itu pelapukan residual dia. Pelapukan residual. Pak, ada vein, Pak. Ya. Kalau ada vein bagus. Tapi veinnya itu apakah vein kuarsa? Pak ya. Ya. Ini tidak bawa sini. Basaltik ya, basaltik. Itu bukan sebenarnya itu bisa vein, bisa juga sebenarnya itu cuma larutnya itu mineral masuk ke masuk, bukan vein dari dalam. Iya. Kalau kita bicara vein itu harus dia berhubungan dengan sumber larutan hidrotermal. Itu hanya situ, tidak sampai ke bawah. Ini rekan-rekannya kan tidak ada rekahan ekstensional join. Pada umumnya dia ini lava. Ini sih menarik. Coba dilihat di bagian atas. Ini kan di bawah andes basaltik ya, basaltiknya. Tapi di situ kelihatannya kayak terpola itu. Itu sebenarnya lava. Lava yang bagian atasnya. Itu yang sebagian tadi ada putih-putih lava. Lava itu. Lava itu kontaknya itu. Jadi yang ada kontak itu adalah kontak lava. Kenapa dia merah di kontaknya? Karena lava panas. Mahamai mencapai permukaan. Dia panas. Sehingga akan terjadi hangusan. Lava bagian atasnya itu. Itu cara menjelaskannya, menjawabnya kenapa bisa begitu. Nah, kalau dia kemudian kemarin kita cerita lahar itu lain lagi. Lahar itu rombakan yang tertumpuk di lereng suatu kaldera, kemudian jatuh ke bawah. Secara gravitasional dia melalui lembah-lembah sungai atau apa, lereng dia jatuh. Kalau dia sudah lama terendapkan dan karena turun hujan gravitasional beban turun, lahar dingin. Kalau pada saat panas terjadi letusan kemudian dia mengalir, lahar panas. Biasanya bercampur dengan lava.
Lava bagian atas. Kalau lihat itu banyak amigdal batuannya, banyak di sini tadi kita dapatkan tuh. Di pramen-pramen di sana tadi ada amigdal itu dari lava. Gas yang terjebak di dalam magma pada waktu dari mengkristal dia terjebak. Maka lubangnya kemudian menjadi amigdaloidal ukurnya. Saya kira boleh difoto dan kita tidak perlu lama, tidak terlalu banyak data yang kita ambil, foto saja untuk ini. Kalau memang punya waktu untuk mendeskripsikan lapangan saja seperti saya cerita tadi. Ini hijau ini. Ini hijau. Hijau yang ini bukan klorid. Ada covernya. Ini sudah sebenarnya ini belerang dia yang banyak sini. Mungkin ada CEO. Kira-kira ada cek. Ini bagus diambil. Yang hijau seperti ini silika juga ini, tapi dia ada logam. Tapi ini klorid kalaupun ada hanya menjadi pencampur, pengotor, bukan pencampur, pengotor dalam istilah ini. XRF-nya ada SO2, ada Ya, ada berapa? Itu yang membuat dia kuning-kuning kan ada sulfurnya, kandungan sulfur. Ini Itu dari yang lava ikat. ini. Iya. Ini lava. Dari lava bagian atas dari suatu magma ketika dia naik. Nah itu kontaknya itu lalu. Di bawahnya ini mungkin tadinya nek atau intrusinya nek, jadi dia membukunya di dalam Ada lava. dalam Di atasnya ini di tumpah. atasnya keluar lava mengalir meledakannya dia menghasilkan tufa yang banyak berjatuhan tadi. Bagaimana? Yang terlalu lama? Kita tidak ada.